Kalau hari ini kami mulai nabung dari nol lagi, gimana strategi kami untuk bisa FIRE? Kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran, teman sharing kamu tentang career, finance, and all about adulting. Di channel ini kalian akan menemukan video-video seputar topik-topik tadi, jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton atau dengar hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan kasih bintang 5 kalau kalian dengerin ini di Spotify untuk support terus channel kami. Video hari ini disponsori oleh XTB Indonesia. XTB Indonesia adalah platform investasi global yang bisa kasih kamu akses ke lebih dari 40 ETF terkemuka di dunia seperti S&P 500 dan Nasdaq. Miliki saham perusahaan blue chip dunia dengan modal investasi mulai dari $15, bebas komisi, dan fleksibel sesuai kebutuhan kamu. XTB Indonesia diawasi oleh Bapepti dan OJK dan juga merupakan anggota terdaftar dari Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, BKDI, Indonesia Clearing House, ICH, dan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, ASPEPindo. Buat kalian yang mau cobain XTB hari ini, dapetin saham gratis Grab Holding Limited dengan kode XTBSAM, XTBSAM. Caranya gimana? Kalian daftar akun XTB di link di bawah, kemudian selesaikan verifikasi KYC, lalu masukkan kode referral XTBSAM saat registrasi. Yang keempat, lakukan deposit ke akun XTB kamu. Dan yang kelima, langsung kalian bisa klaim saham gratis Grab Holdings Limited senilai kurang lebih $4 per nasabah. Jadi FIRE itu sebenarnya bisa dicapai nggak? Realistis atau nggak menurut kamu? Iya, karena kita sudah pernah melewati, tentunya dengan cukup confident bisa menjawab bahwa cukup realistis. Karena kita udah pernah udah berhasil ngumpulin angka FIRE, ya tentunya jawabannya pede dong, confident bisa. Tapi memang semuanya itu bergantung lagi ke gaya hidup ya. Kalau ada orangnya, meme itu nggak sih? Tergantung orangnya. Nggak pernah lihat ya? Nanti dimasukin sama editor. Oke, udah bisa balik belum? Oke ya. Jadi kan tergantung lagi gaya hidupnya, tergantung pendapatannya juga seberapa banyak. Ya pastinya tentunya akan banyak variabel ya, tergantung gaya hidup kalian gimana, tergantung berapa banyak yang bisa ditabung, jadi tergantung angka FIRE-nya juga berapa besar, itu kan tiap-tiap orang berbeda. Mau berapa lama lagi, mau berapa tahun lagi mencapainya, itu kan beda tiap-tiap orang. Tapi kalau hari ini kami harus putar balik waktu nih, misalkan mulai lagi pas zamannya fresh grad dan harus mulai lagi, mengulang lagi, mengumpulkan FIRE, ya itu Dengan kondisi ekonomi yang sekarang ya? dengan kondisi ekonomi yang sekarang, ya oke. Berdasarkan pengalaman yang sudah kami lewati, kan tentunya ada pelajarannya ya, ada yang, oh ya ini kayaknya dulu untung gue lakukan, tapi ada juga yang, aduh harusnya gue nggak lakukan nih. Jadi berikut adalah 3 langkah yang akan kami lakukan untuk mulai lagi nabung FIRE, kalau misalkan jadi nol lagi. Oke, langkah yang pertama adalah kita akan bahas cari uangnya dari mana. Kami akan tetap berpegang pada prinsip follow the money. Ini yang kami lakukan dulu dan pastinya kami akan lakukan lagi sekarang kalau kami harus ngulang lagi dari nol, harus ngumpulin uang FIRE lagi. Karena ya pertama-tama kalau mau FIRE harus punya uang dulu, harus punya modal dulu gitu kan untuk uangnya bisa berkembang dan berjalan di investasi. Nah, Jadi kalau mungkin misalkan belum ada kerjaan, jangan ngomongin FIRE dulu ya. Step 1 cari kerjaannya cari dulu kerjaan gitu. dulu, cari kerjaan dulu atau mungkin usaha atau bisnis atau apapun lah ya, pokoknya cari uang dengan kreativitas kalian selama itu halal dan tidak melanggar hukum. Nah, kalau aku akan disuruh mulai berkarir lagi hari ini, mungkin aku akan cari karir di bidang IT, khususnya di bidang artificial intelligence, karena kelihatannya semua orang lagi ngembangin ke arah sana. Kalau lihat di sekitar kita di region Asia Tenggara, misalkan banyak investasi besar-besaran buat ngebangun data center, jadi itu kayaknya udah mulai bergeser juga tuh dari cloud, fokus ke bangun cloud server. Sekarang cloud server-servernya dipakai buat nge-hosting AI, buat nge-hosting artificial intelligence supaya makin banyak orang bisa pakai. Nah, kelihatannya kalau bangun karir di sekarang-sekarang ini kalau mulai dari nol, mungkin karir in IT, especially in AI is something that I would pursue. Yeah, I don't understand a word he's saying. Okay. Cloud center, tralala, I don't understand. Kalau aku sebagai ex-marketing yang udah ya kerja belasan tahun ya, hampir 15 tahun berkarir. Dengan posisi terakhir, asisten VP. No, dengan yang terakhir kan marketing manager Southeast Asia, itu udah happy banget. Maksudnya I really love the job. Tapi pasti akan beda banget ya. Kalau zaman dulu kan masih yang namanya iklan TV, syuting gede-gede untuk TV, placement di TV itu kan kayak
still a big chunk of the marketing budget ya. Tapi kalau kayak sekarang kayaknya tuh lebih banyak hal-hal unik yang bisa dieksplor ya. Maksudnya mungkin bekerja sama dengan influencer seperti kami. Hai, ada yang mau kerja sama lagi. Terus mungkin bisa bikin activation yang lucu-lucu juga ya, yang ya banyak lah event-event sekarang yang kayaknya kreatif-kreatif ya, yang dulu tuh kayaknya nggak kepikiran bisa collab kayak gitu kan sekarang banyak. Nah itu kayaknya bakalan seru banget ya. Tadi juga mungkin, ya mungkin walaupun saya gaptek ya, tapi kan kayaknya sosial media, AI gitu juga makin canggih ya. Kayaknya banyak banget yang bisa dieksplor. Tapi I would definitely choose marketing again for my profession. Oke. Jadi balik lagi soal cari uang, kayaknya prinsip kami tetap akan sama, nggak usah idealis, nggak usah bilang mau kejar passion lah, mau kerjain kerjaan yang sesuai dengan yang disukai lah segala macam, karena privilege untuk bisa mengerjakan kerjaan yang benar-benar kamu suka itu nggak dimiliki oleh banyak orang. Most of us will have to take whatever's on the table, apapun yang ada. Jadi dulu mungkin kalau aku akan mulai dari nol lagi, aku akan bilang ke diriku sendiri untuk nggak usah buang waktu bergalau-galau, nggak usah buang waktu untuk aduh aku nggak passion. More important than passion is paycheck. Itu jadi quote deh, jadi quote di Instagram. Ya mungkin nggak semua orang bisa terima, tapi buat aku, kalau aku akan suruh ngulang lagi supaya lebih fokus, supaya lebih bisa cepat kejar fire-nya, I will just follow the paycheck. Dalam karir ada dua hal, either you learn or you earn. Nah, make sure if one doesn't happen, then the other gitu. Kalau nggak dua-duanya, ya mungkin kamu bukan lagi kerja, tapi kamu lagi dikerjain. Ya, oke. Udah Bisa itu sih. aja nih, Bisa. Bang. Kan gue yang tulis skripnya, sudah gue persiapkan di kepala. Oke, Bang. Momen itu. Oke. Langkah kedua, kami akan spending more wisely. Nah, untuk spending wisely ini kayaknya nggak akan ada yang kami ubah ya. Cuman kami akan lakukan apa yang kami lakukan sekarang di usia 30-an ini lebih awal lagi. Kalau dulu di usia 20-an masih banyak main-mainnya, masih banyak buang-buang uangnya. Tapi sekarang kita mau push di usia 20-an. Dari usia 20-an, ya sebisa mungkin sebagai seorang yang usia 20-an yang penuh dengan rasa penasaran, fokusin ke spending yang matter aja, spending yang pasti-pasti aja. Seperti bawa bekal dari rumah, naik langsung ke kantor, ya hidup sederhana, itu semua kami akan lakukan sambil pakai kacamata kuda tanpa peduli kata orang lain apa. Dan kalau dulu masih ikut FOMO sana-sini, nah kalau sekarang kalau kami dikasih mesin waktu, suruh balik lagi, kami akan bilang dengan pede, enggak, kami nggak akan FOMO. Karena kami tahu kalau dengan menabung ini, ya bukan sedang menahan keinginan, tapi sedang membeli kebebasan. Supaya semakin cepat kebebasannya bisa kebeli, gitu. Iya, karena waktu masih muda, kayak udah tua banget ya. Pas masih muda dulu kan masih banyak penasaran ya. Penasaran pengen nonton konser. Penasaran pengen makan omakase. Penasaran pakai mobil Eropa gimana. Tapi setelah kita ngelewatin, berasa, oh ya udah gitu aja, biasa aja. Tapi ya udah ada beberapa kesalahan. Misalkan kayak beli mobil nih, yang beli mobil jujur mungkin kita kalau waktu diputar balik kayaknya udahlah nggak usah bilang itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi benar kata Sam, kita akan prioritaskan untuk hal-hal yang bisa menumbuhkan aset secara pasif ya, mendingan ditabung aja gitu, karena ya daripada mungkin dihabiskan terlalu banyak untuk explore sana sini yang sebenarnya ujung-ujungnya nol gitu kan, abis nggak jadi apa-apa. Mungkin kami akan memutuskan untuk lebih banyak nabung aja uangnya, jadi bisa menumbuhkan aset secara pasif ya. Nah, ngomong-ngomong soal menabung, di XTB yang mensponsori video ini juga punya namanya investment plan. Jadi ini kalian bisa bikin sebanyak kalian mau investment plan di dalam aplikasi kalian. Mau bikin untuk jalan-jalan ke luar negeri, mau bikin untuk pensiun, hari tua, mau bikin untuk dana pendidikan anak, dana kuliah anak, ini sebanyak mungkin kalian bisa bikin, terserah kalian. Dan isinya juga kalian bisa pilih-pilih sendiri. Karena di dalam XTB ada lebih dari 40 itu ya pilihan, ada juga individual stock yang kalian bisa pakai sebagai kendaraan untuk tujuan keuangan kalian. Dan nantinya setelah investment plan-nya jadi, kalian tinggal top up berkala aja dan kalian tinggal ngeliatin aja uang kalian bekerja untuk menghasilkan uang lagi. Nah, karena udah nyambung ngomong ke savings, tadi kita udah ngomongin spending, yang ketiga kami akan bahas langkah kami menabung di instrumen yang tepat. Jadi, kalau kami ngulang lagi nih, hari ini nol lagi, harus mulai nyicil menabung dari nol dari mana, kami akan fokusin menabung di instrumen ETF saham luar negeri Amerika Serikat, seperti S&P 500 atau Nasdaq. Pokoknya kami akan fokus habis-habisan di saham luar negeri. Mungkin untuk lokal aku akan batasin aja ke beli saham yang rajin bayar dividen,
atau taruh di deposito dan government bond saja untuk jagain biar bisa dapat di 7% per tahun. Untuk growth-nya yang nanti akan jadi mungkin big chunk of the investment, ya aku akan taruh di saham luar negeri. Karena melihat jujur IDX 30, LQ45 yang performance-nya gitu-gitu aja selama 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, Pedih ya. aku pedih ya, buang banyak waktu, buang banyak tenaga untuk riset, ternyata dipolitisir. Banyak saham-saham yang sebenarnya nggak worth it untuk masuk ke dalam, bisa jadi masuk karena satu dan lain hal. Jadi ya udah, kita nyari yang lebih pasti aja dan lebih pasti bertumbuh karena ekonominya based on meritocracy, yaitu ya suka tidak suka mau nggak mau ya memang Amerika Serikat salah satunya yang terkuat di situ. Itu. Dan sekarang considering udah ada platform kayak XTB yang memudahkan kita untuk belanja ETF dan saham luar negeri. Buat kalian yang mulai hari ini mau belajar membeli saham luar negeri, itu udah nggak susah lagi kayak aku dulu, nggak tahu mau beli kemana. Dulu beli reksadana lokal aja harus ke bank, harus isi formulir segala macam. Sekarang tuh enggak. Juga kalian bisa take advantage, mereka punya teknologi namanya fractional share. Jadi kalian nggak perlu modal banyak gitu ya, ratusan dolar hanya untuk beli satu lot saham. Nah, kalian bisa beli mulai dari 15 USD aja. Kalian bisa beli saham luar negeri kayak Google, kayak Apple gitu ya. Kalian biasanya cuma pakai mungkin handphonenya, kalian biasa pakai Gmail, kirim-kirim email. Sekarang kalian juga bisa memiliki sahamnya dan ikut menikmati kalau perusahaannya bagi-bagi dividen. Ya ini pemilihan instrumen juga penting banget ya, karena memang habit menabungnya itu harus dibangun dari awal. Tapi alangkah baiknya juga kalau memang kita bisa menabung di instrumen yang tepat dari awal. Jadi kita nggak usah, Om Tante udah banyak kesalahan ya nabung. Om Tante. Ya, pernah nabung di saham terus gagal gitu ya, karena nggak ngerti main sahamnya, asal gitu kita pilihnya bukan berdasarkan performance perusahaan, ya gagal gitu ya. Terus tadi Sam juga cerita soal ETF yang udah kita fokus banget nabungnya di situ, tapi ternyata nggak gerak kemana-mana. IDX 30 maksudnya. Ya, IDX 30. Nah, jadi ya memang kalau ada instrumen yang lebih pasti, growth-nya yang udah lebih terlihat, yang udah performance-nya udah kelihatan banget gitu ya selama puluhan tahun belakangan ini, ya why not? Apalagi sekarang udah gampang banget, udah nggak usah ribet ke sana-sini, tanda tangan, semuanya tinggal pakai aplikasi. Ya. Dan mungkin yang harus diperhatikan juga buat kalian yang mau masuk ke saham, kalian harus lihat size dari pasar modalnya. Kalau ya Indonesia memang negara berkembang dan kita support gitu ya, our local stock market, our local industry, local economy, tapi juga risikonya adalah dengan ukuran pasar saham yang masih berkembang seperti Indonesia, masih mudah untuk digoyang oleh spekulan-spekulan gitu. Kalau kita mencari yang lebih pasti, mencari yang lebih mature, artinya uang yang kita taruh, yang kita belikan saham bisa relatif lebih aman dari permainan-permainan para spekulan ini. Karena untuk menggoyang S&P 500, market US yang begitu besar, itu butuh modal yang cukup, yang besar banget gitu, dibandingkan dengan size market di negara-negara berkembang, salah satunya seperti negara kita sendiri. Ya ini buat pertimbangan kalian aja dalam memilih instrumen saham, baik itu dalam maupun luar negeri. Jadi itu tadi 3 langkah yang akan kami lakukan untuk cari uang, spending uang, dan simpan uang dari nol lagi kalau hari ini kami disuruh ngulang investasi dari nol lagi sampai mencapai FIRE. Menurut kalian gimana? Apakah perjalanan kalian bakal sama atau bakal beda? Ceritain di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa buat kalian yang mau pakai XTB, kalian bisa dapetin promo saham Grab Holding gratis dengan ikutan steps yang ada di description box di bawah. Thank you guys for watching, mudah-mudahan video ini bermanfaat and see you guys in the next video. Bye!